Selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam kegiatan yang penuh dengan ilmu yang sangat bermanfaat. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu, kita semua tahu bahwa kemampuan literasi itu bukan hanya terkait dengan baca dan tulis saja. Ternyata ada kemampuan untuk anak itu secara berkomunikasi, kemudian mengolah informasi. Pada masa anak usia dini itu, literasi juga mencakup kemampuan dalam mengenal simbol, serta membangun imajinasi yang penuh dengan pengalaman menjadi pondasi yang penting bagi anak usia dini. Oleh karena itu, membangun literasi sejak usia dini dan mengembangkan rasa cinta terhadap literasi itu harus diterapkan sejak dini, yaitu dengan metode yang memang tepat untuk anak dalam proses memahami secara literasi. Oleh karena itu, di sini peran guru itu sangat penting, apalagi dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana sih jika misalnya di sekolah kita itu tidak memiliki media yang memadai gitu? Bagaimana sih caranya memanfaatkan bahan yang memang sudah tidak layak pakai menjadi sebuah media pembelajaran yang bisa diterapkan menjadi sebuah landasan dalam memberikan pemahaman tentang literasi dan kecintaan literasi kepada anak didik. Bapak dan Ibu pernah membayangkan tidak bahwa ada kaos kaki bekas yang sudah tidak layak pakai menjadi sebuah media yang bisa digunakan untuk Bapak dan Ibu proses pembelajaran yang menyenangkan? Tidak hanya menerapkan unsur literasi, tetapi juga anak mampu berimajinasi ketika mendengar cerita yang disampaikan melalui media kaos kaki. Lalu bagaimana sih cara membuat media yang sudah tidak layak pakai menjadi sebuah kreasi yang unik dan kreativitas yang unik? Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, di sini saya sudah menyiapkan media pembelajaran yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada kaos kaki tentunya. Yang ini adalah kaos kaki bekas yang sudah tidak layak pakai, ataupun kaos kaki yang menurut kita sudah tidak bermanfaat karena tidak suka warnanya mungkin. Di sini saya punya sepasang kaos kaki, yang ini kaos kakinya warna hijau. Kemudian media selanjutnya adalah karet. Karet sering ditemukan dari bekas-bekas bungkus makanan. Ini juga bisa digunakan sebagai media tambahan ketika menggunakan media kaos kaki bekas. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, kaos kaki kita masukkan ke tangan seperti sarung tangan. Kemudian, masukkan karet sebagai pembatas seperti ini antara tangan telunjuk dan jempol. Kemudian masukkan lagi ada kaos kaki pasang ya, satu piece aja yang warnanya boleh berbeda, boleh sama. Ini digunakan sebagai telinga. Nah, di sini sudah terlihat jelas kan bahwa ini ada sebuah boneka tangan yang kita buat dari kaos kaki bekas ini. Bagaimana sih ceritanya? Kita misal berada di sebuah kelas sedang memberikan pembelajaran tentang mendongeng. Contoh ya, pada suatu hari ada seorang kaos kaki hijau, namanya Kaki Hijau. Kemudian Kaki Hijau mendengar seperti ada suara tangisan. Di mana ya? Di mana ya? Aduh, sepertinya aku mendengar suara tangisan. Iya, aku baru ingat. Itu kan suara Shoki. Kemudian si Kaki Hijau mendekati Shoki. Tiba-tiba, kemudian si Kaki Hijau bertanya, "Shoki, kamu kenapa
Shoki? Iya kaki hijau, aku takut sendirian di ruang gelap. Kamu tidak usah takut, Shoki. Aku akan mengantarmu. Aku juga pemberani loh, kamu harus pemberani ya. Iya, jadilah temanku ya. Aku takut teman aku ke tempat gelap sana. Iya, aku temenin ya. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Nah, cerita yang bisa kita ambil di sini adalah ketika anak mulai menyimak apa yang kita sampaikan dan nilai-nilai moral apa yang bisa diterima oleh anak dari sebuah cerita tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana anak memahami literasi, mencintai literasi, kemudian ikut serta aktif dalam kegiatan. Bahkan ketika kita mempraktekkan, anak akan merasa ingin mencoba gitu. Ingin mencoba mempraktekkan, memasukkan kaos kaki ke dalam tangannya dan berperan menjadi sebuah peran yang dipainkan di dalam kegiatan mendongeng tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, mari kita berinovasi dengan benda apa saja yang ada di sekitar kita yang memang sudah tidak layak dan tidak bermanfaat. Ternyata masih bisa digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Tentunya tidak hanya proses pembelajaran secara literasi saja. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengkreasikannya lagi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan bisa mempraktekannya di sekolahnya masing-masing atau mungkin mengkreasikannya lagi menjadi sebuah kegiatan yang lebih menarik. Barusan saya menyampaikan hanya contoh kecilnya saja, namun Bapak dan Ibu bisa mengembangkannya lebih luas lagi dalam proses penanaman cinta literasi secara tidak langsung gitu. Anak mampu menyukai hal-hal yang bersifat cerita, bersifat tulisan ataupun buku, bahkan mendengarkan serta memproses informasinya menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.